jika kedatangan tamu spesial. Nah, ada Sofia Al-Hayat Indonesia. Teman-teman bisa support juga dia ya teman-teman. Teman-teman silakan follow. Follow ikuti juga teman-teman. Sofia Al-Hayat Indonesia. Ya, silakan. Bu Sofia. Pakai kacamata hitam juga nih gua ketularan, Edis. Iya. Gimana bangun Bu tidur Sofia? nih, Dis. Ya, saya rasa ini cukup penting ya, karena kita kan sebenarnya mau bikin podcast, tapi karena satu dan lain hal, saya rasa saya hanya punya waktu sebentar. Jadi yang dijelaskan Bang Edis tadi, saya harap teman-teman Kristen itu memahami konteksnya ketika kita berbicara dengan Muslim. Tapi pendeta-pendeta ini memang terutama mungkin Pak Deki Ngandas, yang saya juga kaget ya, karena dia kan kepala STT tuh Edis. Kepala Sekolah Tinggi Teologia. Dan banyak sekali pendeta-pendeta yang mengajarkan bahwa Allah mempunyai rencana untuk menyalibkan Yesus. Jadi kalau Allah mempunyai rencana menyalibkan Yesus dari sejak kekekalan, karena di Wahyu 13 ayat 7 dikatakan dia yang telah disembelih sejak sebelum dunia dijadikan, artinya sejak semula Allah merekayasa satu skenario dong. Karena untuk Yesus bisa disalibkan manusia harus jatuh dalam dosa. Dan untuk manusia jatuh dalam dosa harus ada iblis yang menyesatkan, benar nggak? Betul. Lagi pula itu kan sebuah gambaran atau penglihatan. Domba telah disembelih. Yang menyembelih siapa? Kan begitu. Siapa yang menyembelih domba itu? Kan gitu. Iya. Apakah Bapa di surga sendiri? Kan begitu. Itu kan sebuah penglihatan. Artinya begini, kalau Bapa di surga sendiri yang merencanakan penyaliban, ini sebenarnya selipnya itu di situ. Iya. Selipnya itu Bapa di surga merencanakan penyaliban. Bukan begitu, Bapa di surga mengizinkan penyaliban itu terjadi. Betul, itu bahasanya. Diksinya harus seperti itu. Iya, mengizinkan. Justru kalau dengan Bapa di surga menetapkan sejak kekal Yesus disalibkan, artinya memang iblis itu harusnya berjasa. Karena iblis melakukan kehendak Bapa untuk menyalibkan Yesus. Iya, makanya jadinya iblis jadi karyawannya Bapa di surga. Jadinya kalau begitu. Iya. Makanya pemberitaan Injil kepada Yusuf PI, Juma dan kawan-kawan malah menjadi bahan tertawaan bagi mereka. Kalau bahasa kita seperti itu. Betul. Jadi mereka tidak ngerti. Dan coba Bang Edis klarifikasi nih, karena dipelintir banyak oleh teman-teman apologet Kristen bahwa Bang Edis menyatakan bahwa karya keselamatan, karya salib adalah karya iblis. Saya tidak pernah mengatakan demikian. Karya keselamatan itu datangnya dari Bapa di surga. Rancangan keselamatan, penebusan dosa, itu datang dari Bapa di surga. Tetapi rancangan iblis itu adalah kejahatan. Betul. Begitu. Mungkin contohnya begini Bang Edis, ketika Adam itu diciptakan oleh Tuhan, Allah tahu nggak kira-kira kalau Adam bakal jatuh dalam dosa? Tahu, pasti tahu. Kemudian Allah menyediakan rancangan keselamatan yaitu penebusan, betul? Ya, betul. Tapi apakah Adam jatuh dalam dosa itu kehendak Bapa sehingga supaya kalau Adam nggak jatuh dalam dosa maka nggak ada penebusan kan? Ya. Itu kan teologi Islam, betul nggak Bang Edis? Itu namanya takdir. Iya, takdir. Makanya justru itu yang kita lawan, paham predestinasi. Segala sesuatu sudah ditentukan sejak semula. Yes. Jadi nubuatan itu adalah atribut Allah karena dia mengasihi kita. Dia melihat jauh ke depan karena dia maha tahu. Dia tahu manusia itu akan jatuh dalam dosa. Dan Allah telah ngerti jalannya dengan menyediakan rancangan keselamatan yaitu penebusan bagi kita. Ya. Tapi bukan berarti sejak semula Allah menginginkan Yesus itu mati disalib. Sehingga supaya Yesus mati disalib seperti dalam Islam. Adam mengatakan kepada Musa bahwa bagaimana kamu menyalahkan aku atas dosa yang sudah Allah tetapkan 40 tahun sebelum aku diciptakan, betul nggak? Iya. Iya, itu kan nggak sama dengan Alkitab. Kalau demikian berarti Allah kita ya jadi sejalan sama iblis. Nah tadi sebenarnya saya mau meluruskan tadi yang dikutip di Kisah Rasul 2 Bang Edis. Iya. Dikatakan Allah telah menyerahkan Yesus, merelakan Yesus menurut ketetapan dan rencananya kepada bangsa-bangsa durhaka yang kamu bunuh dan kamu salibkan. Jadi yang bangsa-bangsa durhaka yang membunuh dan menyalibkan Yesus itu tentu bukan berasal dari Allah, bukan digerakkan oleh Allah. Mereka tidak duduk bersama-sama dengan Bapa di surga. Ya. Kehendak Bapa apa? Saya bacakan Ibrani 2 ya, ayat ini yang banyak pendeta-pendeta nggak ngerti, teman-teman. Pendeta-pendeta tuh mintanya adalah supaya Yesus tuh rencananya disalibkan, ya. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka dia juga, Yesus, menjadi sama dengan mereka, dengan kita,
menjadi manusia dan mendapat bagian dalam keadaan kita, supaya oleh kematiannya Allah itu punya rencana untuk memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ini rencana Allah, bukan mematikan Yesus, tapi melewati maut itu dia membangkitkan Yesus, dan dengan jalan demikian ia membebaskan kita yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi kehendak Allah adalah supaya Yesus taat, tidak lari dari salib. Betul Bang? Bang Edis? Betul. Itu yang pendeta-pendeta nggak ngerti. Saya bingung juga ya. Kenapa mereka nggak ngerti? Berarti kalau ini diajarkan di sekolah-sekolah STT, sekolah-sekolah tinggi teologi ya, berarti mereka tidak tahu penyalipan itu apa dan nubuatan itu apa. Iya. Penyalipan itu bukan karangan Allah, betul nggak Bang Edis? Betul, betul. Itu dari bangsa Persia. Kalau Anda baca kitab Esther misalnya, itu disulakan di tiang, itu permulaan. Kemudian ini diadopsi oleh bangsa Romawi menjadi hukuman salib pada waktu itu. Gitu. Dan salib itu lambang kutuk, Bang Edis. Iya, betul sekali. Makanya ada terkurang yang ditaruh di gantungan begitu. Salib. Dan itu adalah salib adalah lambang ular tembaga Musa. Ular tembaga itu lambang kutuk dosa. Ada banyak itu adalah tak setuju itu. Gimana menurut? Karena banyak saya bilang ya, orang-orang Kristen itu banyak belajar, atau banyak mereka itu mengatakan sesuatu begitu. Mereka hanya tahu kesimpulannya, tidak tahu detailnya. Nah, inilah tugas para apologet untuk biar teman-teman ngerti gitu loh. Betul, betul. Supaya paham logika kita ini benar mengenai karya salib. Ya, makanya saya kemarin menegaskan. Jadi jangan asal ngomong penebusan. Betul. Suruh jelasin penebusan apa, bingung. Gak bisa, bingung. Memang dia juga nggak ngerti penebusan itu gimana gitu loh. Betul. Jadi imam-imam ketika dia mempersembahkan korban pendamaian, dia bawa lembu, dia bawa domba, kambing, domba, darahnya domba itu, dan itu berulang-ulang terus. Itulah kata dalam Ibrani, pasal yang ke-10 kalau nggak salah itu ya. 9. Kalau imam-imam datang ke pelataran, datang mereka mempersembahkan darah itu, tapi darahnya hewan, itu sebenarnya bukan itu sesungguhnya maknanya gitu loh. Itu adalah sebuah gambaran gitu loh. Nah, yang benar adalah bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita dalam ketaatan, sebagaimana Tuhan Yesus pun demikian. Bahwa dia datang bukan membawa darah domba. Dia datang bukan membawa darah sapi. Betul. Dia datang bawa darahnya sendiri. Sebagai persembahan yang harum. Disitulah dia mengadakan pendamaian. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita ikuti itu. Taat kita kepada Tuhan kita Yesus. Kita juga harus hidup seperti Tuhan Yesus dan taat kepada Bapa. Kita jangan lari dari salib. Cuman salib kita bukan kayu balok lagi. Salib kita adalah beban-beban hidup kita ini. Pekerjaan yang bangkrut. Sakit nggak sembuh-sembuh, itu salib kita sekarang. Sanggup gak kita pikul salib kita itu sampai kita meneteskan darah yang terakhir? Supaya itu menjadi korban yang harum dan berkenan kepada Bapa di surga. Itu loh, Kristen itu kayak begitu. Makanya di kitab Wahyu dikatakan, jikalau kamu setia sampai akhir, melewati penderitaan di bumi ini. Yesus mengatakan, pikul kuk yang aku pasang. Jadi kita harus memikul salib sama seperti Tuhan Yesus telah mengalami penderitaan dan pencobaan yang sama dengan kita, supaya kita melalui kemenangannya. Nah, apakah beban bangkrut, usaha bangkrut dan lain itu sengaja itu Bapak yang bikin? Bukan. Betul. Gitu loh. Itu bukan Bapak izinkan itu gitu loh. Mengizinkan bukan berarti dia yang menginisiasi. Harus dibedakan. Betul, supaya kita belajar melewati penderitaan itu menjadi tekun, dikatakan demikian kan Bang Edis. Kita melewati penderitaan itu dengan tekun supaya kita mencapai kemuliaannya sama seperti Yesus. Betul. Maka dikatakan Yesus taat. Supaya iman kita itu betul-betul kita pahami gitu loh. Jangan cuma penebusan, ditebus. Bukan gitu kekristenan teman-teman. Jadi Anda harus ngerti maksudnya itu bagaimana. Betul Bang Edis. Dan konteksnya menjelaskan dengan Muslim ya. Gitu. Betul. Jadi, apalagi konteksnya. Jadi teman-teman, supaya teman-teman mengerti ya, supaya tidak asal ambil potongan video lalu digoreng tanpa mengerti maknanya. Ya, videonya Bang Edis kemarin dipotong. Jadi pembicaraan dengan Yusuf PA ini nggak
nggak diambil jawaban Bang Edis yang mengatakan orang Kristen yang mengatakan rencana penyaliban dan rencana Bapa tuh. Nah, itu yang diambil Bang Edis. Iya. Di framing. Seolah-olah saya mengatakan bahwa rancangan Bapa di surga itu rancangan gila. Saya tidak mengatakan rancangan Bapa di surga yang gila. Yes. Begitu loh. Saya mengatakan bahwa orang yang berpikir bahwa Bapa di surga itu menginginkan supaya Tuhan Yesus disalib. Ya. Gitu loh. Bapa di surga tidak menginginkan Tuhan Yesus disalib. Bapa di surga menginginkan supaya orang-orang menerima Tuhan Yesus. Nah, makanya Rasul Paulus menjelaskan lagi di dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Kalau orang Yahudi saja memberontak. Ini penting ini supaya teman-teman paham. Kalau orang Yahudi saja memberontak, itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Apalagi orang Yahudi mendengarkan Tuhan Yesus. Gitu loh. Yes, betul. Jadi ini satu jawaban yang bagaimana ini? Orang-orang Yahudi memberontak saja, itu kita jadi pemberitaan Injil itu sampai kepada bangsa kita, bangsa non-Yahudi. Apalagi kalau orang Yahudi menerima Tuhan Yesus. Ya. Begitu loh. Jadi bagaimanapun keselamatan itu akan sampai. Ya. Gitu. Jadi rancangan Iblis Allah berdaulat ya. Iya, rancangan Tuhan berdaulat, rancangan Bapa di surga berdaulat. Tidak akan bisa digagalkan oleh iblis. Ya, sama seperti ketika Musa nih Bang Edis, tipologi Musa kan. Ketika Musa waktu bayi kan juga mau dibunuh tuh. Itu kan pasti rancangan si jahat. Karena dikatakan aku akan menghukum Firaun dan para Allah Mesir. Yaitu para setan-setan ya kan. Yang berada di belakang pembunuhan anak-anak Israel pada waktu itu. Tapi Allah berkehendak untuk menyelamatkan Musa. Karena Allah punya rancangan yang besar. Musa suatu saat akan menjadi Mesias bagi bangsa Israel. Berarti Allah kan tetap berdaulat atas segala apapun kehendak rancangan manusia ataupun rancangan iblis. Dikatakan rancangan Tuhan memang jauh melebihi rancangan manusia. Iya. Artinya intinya begini teman-teman. Jadi kalau kita itu mau berapologet, kita itu pertama memang harus punya jam terbang. Begitu. Karena jam terbang itulah yang akan mengasah kalian bagaimana cara menggunakan diksi-diksi. Begitu, supaya tidak ada satu celah begitu. Jadi bagaimana pesan Bang Edis kepada para pendeta ini? Jangan dibilang mereka tolol Bang Edis. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Ya, maksud saya begini. Karena kalau memang niatnya tulus, ya mereka langsung paham. Oh, maksudnya begitu. Tapi ada juga memang orang-orang itu memang yang karena channel sepi, nggak ada yang nonton, jadi mereka ingin cari sensasi. Ada juga yang begitu. Itu pun tetap saya katakan kepada mereka supaya mereka bertobat. Iya. Mungkin Bang Edis sekalian mau pesan untuk Pak Deki Ngandas dan Pak Muriwali. Ada yang Bang Edis mau sampaikan? Iya, pesan saya adalah apa? Pesan saya, marilah kita suarakan iman Kristen yang atau dengan diksi-diksi yang tidak menimbulkan satu celah bagi orang-orang, apalagi terutama Muslim. Begitu. Iya. Kita pilih bahasa-bahasa yang tepat. Iya betul. Dan jangan justru menimbulkan gejolak ya Bang Edis. Tidak pernah saya mengalami persekusi, Bang Edis mengalami persekusi. Kita sampai harus berada di Amerika ini. Masa saya dan Bang Edis mempunyai iman bahwa karya keselamatan. Ada yang mengatakan begini Bang Edis. Masa karya keselamatan, karya salib disebut karyanya iblis? Astagfirullahaladzim. Jadi kita tuh dituduh mengatakan bahwa karya keselamatan, karya penyalipan, karya salib mulia Kristus itu, penebusan Kristus adalah karya iblis. Tidak pernah dan tidak mungkin kita berpikir begitu. Betul nggak Bang Edis? Iya. Iya, nggak mungkin. Jadi justru di atas salib itulah, itu adalah hal yang terakhir, yang terbesar yang dilakukan Tuhan Yesus. Puncak peperangannya di situ. Allah dengan iblis. Iya, di situ. Yes. Begitu. Betul, jadi bagaimana mungkin kamu katakan saya melecehkan, menghina salib? Berarti kamu tidak waras lagi, ya kan? Nggak itu waras, mereka. Betul. Jadi mereka menuduh ketika kita mengambil tubuh dan darah Kristus perjamuan, kita memakai salib, kita mengatakan itu karya iblis. Nah, sungguh saya mengatakan nekat yang nyata tuh Bang Edis ya. Sungguh tuduhan yang sangat keji itu. Gitu ya teman-teman. Saya harap ini menjadi klarifikasi Bang Edis yang terakhir. Kita nggak usah ngebahas kesana lagi. Saya rasa udah jelas. Saya rasa ini udah terakhir lah ya. Kalau masih ada yang panas-panas lagi ya bilang aja. Berhenti pansos woi. Gitu. Gitu aja. Dan saya berharap Bang Edis dengan
Kakak Bebe dan teman-teman lainnya kembali berdamai. Ini best friend forever Bang Edis ya. Iya, kalau kekristenan itu jelas membawa pesan damai. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka itu Betul. adalah anak-anak Allah, betul? Betul. Di dalam Kolose 3 dikatakan ini supaya kita saling mengasihi, sabar satu sama lain Bang Edis, dan kalau ada yang bersalah jangan kita menaruh dendam. Baik, setuju saya. Janganlah amarahmu janganlah amarahmu sampai tetap ada gitu. Maksudnya hendaklah amarahmu berhenti ketika matahari terbenam. Janganlah amarahmu masih ada gitu sampai besok matahari terbit. Baik, oke, saya rasa gitu aja. Ini sudah terakhir dan jangan ada lagi digoreng-goreng ya oleh apologet lainnya, juga pendeta-pendeta. Saya harap calm down, tenang ya, jangan ikut-ikutan. Kembali menggembalakan jemaat biar Bang Edis dan saya yang menghajar kaum gorila. Begitu ya Bang Edis? Betul sekali, betul. Oke, gitu saja teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman follow nih akun Shopee. Kalau yang perempuan-perempuan ya cocok sini nih. Gitu. Akun Bu Sophie ya. Oke, thank you. Oke, saya rasa gitu aja ya. Memberkati. Selamat malam, Shalom. Tuhan memberkati. Oke.